malam teman-teman tersayang. Malam ini kita bertemu, udah kayak ngomong sama Jompo, enggak ya? Enggak. Malam ini kita bertemu untuk membicarakan atau menceritakan atau kita coba flashback sedikit mengenai cara pembuatan mayat Jenderal G30 SPKI. Ini adalah kru dan pemain dari Mas Arifin Senur dalam pembuatan film dokumenter. Jadi pastinya udah pasti kelihatan kan ada istrinya gitu. Terus Yayang Senur. Terus ada Subarka. Terus ada ini Laskar, siapa nih Laskar? Terus ada lagi Rashid, Aryatin, ada Alin, ada siapa? Kan kita mau ini kan pembuatan jenderal-jenderal. Pembuatan boneka kali ya, kali ya. Make up dulu ya. Make upnya, nah tapi kan ada. Mungkin ada jenderalnya yang hadir di sini. Oh serem ya, oke. Rashid itu, kalau Rashid dia yang bagian casting, bagian mencari-cari pemain. Oke, casting. Terus aku juga pernah ada ceritanya, tapi nanti di next episode aku langsung Barka aja. Ya, sekarang kita akan mulai dengan Subarka yang aku selalu dulu panggil kalau lagi syuting Barka. Yuk, sampai si Barka sebel. Barka tuh sebel, pusing ya karena dia mesti memake-upkan banyak orang kan. Datang si Alin, Barka, aduh dia. Iya, dia langsung kepala gitu. Oke. Terima kasih, selamat malam semuanya ya. Bagaimana aku bisa terpilih menjadi make up effect, special effect dari kru Mas Arifin untuk pembuatan film G30 SPKI. Bermula dari yaitu suara-suara ya, dari suara-suara yang didengungkan oleh asistennya Mas Arifin itu ada namanya Mas Budi Ciung ya. Budi Ciung itu mencari siapa sebagai makeup, padahal pada zaman itu makeup itu banyak banget, jago-jago semuanya, saya kenal semuanya banyak. Dan special effect saya kenal juga, kawan-kawan itu banyak. Kenapa mesti saya? Nah itu, nah, ini pertamanya Mas Arifin itu mencari siapa orang yang bisa diajak bicara, artinya tahu tentang sejarah, tahu tentang ada kronologis yang harus bisa melalui itu. Nah, saya waktu itu masih kuliah di IKJ, baru semester 2 belum tahu apa-apa, dan itu pun dipanggil. Kenapa saya dipanggil? Karena Mas Budi Ciung itu bicara sama Mas Arifin, itu ada anak IKJ itu Mas, itu dia itu make-upnya jagoan. Memang pada waktu itu saya itu sering membantu kawan-kawan di IKJ, mau film, mau teater, mau tari, mau semua, pasti menang kalau saya make-upin. Pada waktu itu seperti itu. Saya dipanggillah saya, mana Barka? Saya diajak ngobrol, kamu ini nanti sanggup membuat ini. Enggak Mas, saya mau kuliah aja dulu. Saya enggak mau, masih semester 2 kan belum tahu apa-apa ya, baru 0 itu baru. Tapi tanggung jawab itu yang luar biasa kan, diberikan kepada saya berpikir, terus banyak kawan-kawan mendukung saya. Ayo Bar, lu mesti, ini kesempatan, tidak akan terjadi 2 kali. Kalau kamu pegang ini, nanti pasti ini pengalaman yang luar biasa sekali. Teman-teman mendukung, mensupport seperti itu. Ada ada 2 orang yang dipanggil itu. Saya
kebetulan saya kuliahnya di painting ya, di seni rupa di painting. Satu lagi Oni, dia bagian apa namanya set builder ya, set builder. Dia di situ jurusannya dia sculpture. Nah, dengan demikian saya dicoba. Bahkan saya hampir tidak mau, itu ada surat yang dilayangkan ke IKJ, ini anak harus membantu negara bla 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 bla. Ya sudahlah, saya coba, saya ikutlah, ikut bergabung gitu. Dengan mengenal bagaimana sosok ACN, Arifin Zainur. Wow. Luar biasa betul itu orang. Benar-benar itu. Saya duduk aja, saya nggak bisa tuh berpikir lain-lain. Karena kalau bicara sama dia, pikiran otak saya itu harus dua. Satu, dia bercanda, dia coba-coba, dia mengetes, atau dia tanya beneran. Itu kan banyak banget. Itu benar terjadi seperti itu. Ternyata ini orang, kalau saya main-main dia tahu. Kalau saya bercanda dia tahu. Tapi dia bercanda terus. Saya kan bingung. Dia bercanda atau apa, saya bingung. Tuh, istrinya ketawa terus tuh. Ya, itu aja yang betul. Ya, saya bisa merasakan betul. Selalu saya dipanggilnya untuk diajak bicara bagaimana ini. Jadi ada ilustrasi yang bagus, yang membimbing, yang membina saya, seperti ayah dan anak. Itu yang saya rasakan. Kan kadang-kadang seperti kakak dan adik. Dan seperti juga teman, sahabat, itu aja seperti begitu. Tapi kalau sudah marah, semuanya nggak ada yang berani bicara. Siapapun nggak ada yang berani bicara. Kenapa dia marah? Pasti ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Karena tidak memperhatikan. Kenapa tidak memperhatikan? Ya, pada masa-masa gitu kan orang kadang-kadang seenak-enaknya. Dan dia selalu pesan, tolong bawa book notes, catatan buat untuk nulis, apapun ditulis. Saya nulis apa? Jadi saya tulis aja semuanya supaya kalau ditanya dia, ini Mas ada data. Dia selalu by data. Dia tidak mau kita ngarang ngomong doang, dia nggak suka. Jadi kita harus mana buktinya? Itu harus ada betul tanggal ini itu tuh. Ya. Suatu saat saya memulai. Dan disitulah beramai-ramai kita tes makeup, saya juga termasuk orang yang mencari casting ya, mencari pemain yang cocok. Wah, itu berbagai macam ini cocok ini. Kan semuanya, karena mencari orang itu kan nggak gampang. Tapi dia berusaha supaya meyakinkan saya ini cocok. Kan nggak bisa. Aku cocok nggak aku? Oke. Pada waktu itu kamu spesial ya. Ada orang-orang spesial. Harga. Ada orang-orang spesial, Ali. Ada orang-orang spesial. Ada Ratna, ada Tok Simbara, ada kamu, ada itu orang-orang spesial. Chat itu sudah tidak ada tawar-menawar itu. Itu harus itu. Itu ada. Nah, kembali ke G30 SPKI. Ya. Nah, ketika saya itu tes makeup, untung asisten makeup saya ada dua, kebetulan namanya Madi semua. Saya panggil Madi A, Madi B. Yang Madi A itu dari Jogja, sekarang masih ada. Madi B saya sudah lama tidak pernah ketemu. Kalau Madi A saya masih komunikasi. Saya waktu belum lama ini saya di Jogja, saya ketemu, saya ngobrol-ngobrol sama dia, mengenang masa lalu di pasar Beringharjo. Nah, selanjutnya saya belajar membuat pola-pola makeup itu berdasarkan studi saya yang by riset. Semua saya harus riset, tidak boleh asal-asalan. Dia siapa, dia ini, dan saya ada datanya. Data itulah harus saya baca. Plus saya harus baca naskahnya tebelnya segini nih tebelnya. Dan itu kalau berulang-ulang saya lihat, itu membuat trauma yang luar biasa betul. Itu ada betul, naskah tebal itu membuat trauma, dan itu kita harus kerjakan secara benar.
Ya, ini film sejarah. Saya selalu ini ingat Barkah, ini film sejarah. Jadi jangan coba-coba ngarang, jangan coba-coba main-main. Jangan, kan saya serius pada waktu itu. Kan saya mahasiswa yang masih tingkat 2 itu kan penurut ya. Saya nurut ada apa ya sudahlah. Bangun pagi saya tes makeup, semua tes makeup itu selama 1 tahun. 1 tahun mencari data pemain, make up pemain, pemain tes ya, tes makeup, ini nggak jadi, ini ganti, ini ganti, ini setelah jadi sudah persis, ini nggak jadi lagi. Itu wah, itu kejadian itu terjadi sampai melelahkan. Itu melelahkan betul itu. Dan perasaan saya pada waktu itu tuh antara senang, ya suka duka saya itu antara senang, bingung, tapi banyak bingungnya daripada senangnya. Dan sama harus kesungguhan itu harus saya benar-benar saya mengikuti nakoda itu ya. Pas Mas Arifin itu selalu kita tuh rapat itu hampir seminggu 2 kali. Rapat besar itu. Sutradara, astradanya 4, ya, astrada bagian ini, macam-macam. Ada skripnya, ada Yayang skripnya, ada 2 orang, satunya semua cewek-cewek, untung cantik semuanya. Jadi membantu perasaan saya jadi tenang. Itu kalau cowok semua membosankan, untung ada Yayang gimana, enak kan. Jadi ada Reni, tapi Reni juga takut juga. dia nggak banyak omong, dia gimana sih, nggak tahu. Dia ngomongnya gagap sambil merokok, sambil abunya sampai panjang. Dan dia orang yang sangat teliti untuk melihat continuity. Ya, dia melihat tadi the last shot itu dia ngapain? Untuk rokok 2 cm ya. Tadi 2 cm, dibikin dulu 2 cm. Coba bayangin, jadi dibikin 2 cm dulu, baru 2 cm, baru mulai take. Ininya pulpennya di kiri apa di kanan, tadi tutupnya dibuka, dia hafal semuanya hafal. Reni itu. Nah, terus selanjutnya saya makeup satu persatu sudah itu. Jadi ada salah satu yang mengenang di saya itu adalah makeup Soeharto. Makeup Soeharto itu presiden, waktu itu antara mau jadi presiden, sudah jadi presiden, waktu itu sudah presiden, dan untuk menjadi presiden itu ada ini film yang akan kita buat kan seperti itu, ya, antara presiden dan akan jadi presiden yang filmnya. Tetapi pada waktu pembuatan itu Soeharto sudah jadi presiden dan dia sudah memilih, sudah terpilih, itu adalah pemainnya Mas Amoroso. Mas Amoroso itu juga spesial gestur yang sudah terpilih itu Amoroso. Ada satu lagi presiden itu Soekarno, ya. Soekarno itu luar biasa betul itu pemilihannya untuk menjadikan tokoh Soekarno itu. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, yang selalu membayangin saya, Barkah, kan ada Marulisi Tompul. Marulisi Tompul itu suaranya kayak Soekarno. Kan kita nggak cari suara, kita kan cari wajah. Saya berdasarkan anatomi wajah. Nah, itu yang kekuatan saya di situ. Nah, saya selalu yang cocok, yang saya lihat wajah itu yang anatominya bisa digarap, paling tidak bisa mendekati ya anatominya itu adalah Mas Khayyam, Umar Khayyam ya, Umar Khayyam gitu. Saya pandangi setiap tidur, saya pandangi Mas Khayyam. Ini cocok. Saya coba, saya tusir, sampai bawah saya bikin kepala sculpture kepalanya untuk mengenalkan saya kepada Soekarno, pendekatan saya kepada Soekarno. Saya juga hunting kemana-mana, ke istana, bagaimana kalau pagi Soekarno, kalau pagi apa yang diminum, apa yang dimakan, dia duduk di mana, dia ngapa. Ini informasi itu kepada Mas Khayyam, ya, kepada Mas Khayyam. Terus ketika the last minute untuk
Soekarno, makernya Makeup Soekarno itu masih bimbang. Padahal yang daftar banyak, ada 28 orang yang mirip Soekarno, tetapi kan tidak gampang untuk jadi Soekarno karena Soekarno itu kan presiden pintar dan wibawanya tinggi, wibawanya tinggi. Nah, setelah itu the last minute sore-sore jam 3 akan ada syuting Umar Khayyam. Ya sudah, Umar Khayyam dijemput dari Jogja, dia datang, rambutnya gondrong itu. Win, aku gimana? Aku buat jajan apa ini? Gitu dia ngomong gitu. Ketemu Barkah aja. Mas Arifin seperti itu. Ya langsung saya terima, Mas Khayyam silakan duduk di ruang makeup di Istana Bogor. Sudah duduk di Istana Bogor. Pas saya mencoba memulai makeup Mas Khayyam ya, sebagai Soekarno, itu step by step saya lakukan. Mana gambar Barkahnya mana? Kenapa? Ya udah. Okay. Saya lakukan itu dengan terang bayang kita mainkan. Madi Ahmadi itu asisten saya suruh menanam alis. Karena Soekarno itu alisnya tebal. Saya ingat betul, hampir seperti Brezhnev, ya, Rusia, tebal banget. Soekarno seperti itu, seperti ulat itu yang nempel seperti begitu. Nah, saya ingat betul, tidak pernah lupa seperti itu. Nah, setelah itu, yang namanya Budi Jiung, kalau di Ronde itu sebagai astrada pendamping saya, dia orangnya juga santun, dia tidak gerabak-gerubuk kayak Budi Jiung. Budi Jiung itu keluar masuk. Gimana Bar? Bisa nggak Bar? Bagaimana Bar? Biasa nggak? Saya kan tambah panik tuh. Kayak wah ini berapa jam lagi? Berapa menit lagi? Ya sudahlah. Ya sudah selesai pelan-pelan. Saya panggil Ar, gimana? Ada kostumnya Soekarno apa? Piyama aja, pakai piyama Ar. Ya Ar kasih piyama, kita pakaiin piyama. Mas Khayyam pakai piyama. Terus dia keluar ke halaman, dia di lorong mana? Di lorong istana. Dia jalan. Apa yang terjadi? Semua pembantu istana nangis. Bapak. Mirip ya. Itu yang terjadi. Dan Mas Arifin lihat kejadian itu sehingga naskah yang bunyinya Soekarno di balik tirai, Soekarno bayangan Soekarno long shot, dia berani close up dari bawah kan. Aku yang takut. Karena mirip ya. Karena mirip. Nah, aku yang takut, apakah ini benar Mas Arifin? Apa ini tes? Apakah ini? Ternyata dia yakin betul bahwa kesan itu dapat. Jadi bukan saya persis enggak ya? Kesan. Jadi kesan dari Soekarno itu dapat ditangkap sama Mas Arifin. Sehingga dia berani dia membuat close up perutnya dia waktu dia di akupuntur, apa segala macam. Nah, berani. Nah, agak lega. Tapi saya belum tenang karena di sini kan ada tompelnya Mas Khayyam. Soekarno kan nggak ada. Tapi itu dapat. Kesannya dapat, itu yang lebih penting. Nah, ini saya sambil belajar untuk bagaimana menentukan sebuah casting itu seperti itu. Kesan itu dapat. Nah, oke. Nah, setelah itu selanjutnya mulailah kita karena sudah dapat. Nah, jenderal itu ada Pak Yani itu waktu itu ada dosen IKJ teater, ada Pak Pramana itu sudah kesannya juga dapat ya. Terus ada lagi beberapa pada waktu itu siapa namanya Pak Nas juga begitu, ada orang yang kesannya dapat kok itu berkat daripada kalau saya itu waktu yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, itu ketepatan yang tidak bisa ditawar-tawar, itu berkah. Itu kalau berkah itu seperti itu. Ya, si Panjaitan asistennya ajudannya Pak Nas itu Pak Tendean itu juga begitu. Ada salah satu
dulu mau dimainkan sama siapa Ray. itu? Ray pernah calonnya. Reza Saya tapi ya. tapi terlalu handsome, terlalu orang Dan- ya itu. Dan namanya udah dikenal ya. Ya. Tapi tidak. Itu Mas Edi juga itu kita pandangi kita jadi luar biasa ya apa dan saya itu membesarkan hati saya untuk membuat semangat dan saya itu waktu itu diceritain Mas Arifin ya, kamu tahu nggak bikin film Gandhi Mahatma Gandhi itu berapa tahun? 14 tahun sampai sekarang saya ingat. 14. Oh iya. No. Karena casting kali. Ya, itu bagaimana seorang yang namanya siapa itu namanya? Tokohnya siapa ya namanya itu? Aduh, lupa. Ben Kingsley. Ben Kingsley itu sampai disembah sama orang India sendiri. Karena apa? Karena kesannya itu dapat dia bagaimana dia menggunakan apa psikologi. Dia menggunakan psikologi bagaimana kebiasaan Mahatma Gandhi, bagaimana pegang cangkir, bagaimana dia duduk, bagaimana dia bicara, bagaimana dia pegang tongkat, nah, itu dipelajari betul sehingga Ben Kingsley itu sampai jadi Gandhi benar. Nah itu kan luar biasa ya. Apakah aku waktu itu berpikir, apakah kami kurang waktu yang diberikan hanya 2 tahun? 1 tahun di atas meja, 1 tahun udah di lapangan. Ya kan nggak mungkin itu ditawar-tawar lagi karena kan masalah itu kan waktu, masalah dana, masalah bla 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 nggak. Jadi kita sudah menentukan 1 tahun di atas meja, 1 tahun di lapangan. Dan hampir kita tuh bekerja malam hari kita bekerja terus menerus. Nah disitulah kami itu berhadapan dengan Mas Arifin itu luar biasa sekali dan selalu memberikan informasi Mas Arifin itu informasi yang up to date yang menyegarkan sehingga kami itu tenang ya. Bingung loh kalau tidak ada komandannya sama Mas Arifin itu juga ada Yayang, jadi ya Yayang juga digetai terus tapi ya nggak apa-apa biar aja Yayang. Kita bisa buat tameng, Yayangnya bisa buat tameng. Iya sudah, tapi tenang kalau ada Yayang ada tenang saya. Ya, kita bisa nyender sama Yayang. Iya, Mas Arifin itu orang yang tidak bisa dibohongi ya. Saya ngomong begini terus dia harus mana buktinya itu. Suatu saat dia pamitan, dia mau pergi sama Yayang, mau pergi ke Hawaii, Saya ingat betul. Umroh. Umroh. Bukan ke Hawaii juga, ke Hawaii dulu umroh apa sekalian atau gimana? Oh tidak, saya ingat umroh juga. Tapi ke Hawaii, dia datang ke saya, Mas Arifin. Saya ingat Barkah, kamu minta apa? Minta buku Mas ya, nanti tak cariin buku ya. Dia beliin aku buku, sampai sekarang masih ada saya simpan. Dan buku itu ditulis, buku ini untuk Barkah, tapi selagi saya belum punya, saya harus pinjam di saya. Itu ditulis, ada tulisannya, ada tangannya, dan ada gambar kembangnya yang sekarang panjang. masih disimpan. Dan tangkai kembang yang panjang itu ATM. Nah, saya ingat betul. Nah, kamar saya itu saya minta, bukan alasan, Mas, saya itu harus pakai AC, bukan sayanya. Tetapi alat-alat saya ini harus di kamar ruang AC. Jadi tolong dipanggil Oni pasang AC. Nah, enak kan dingin. Apa yang terjadi? Tiap siang Mas Arifin kerjanya di situ. Nggak bisa bergerak. Mas Arifin kerja di situ, saya nggak bisa kamar. Di luar, saya di teras depannya. Dan di dalam itu Mas Arifin pasang alat saya. Karena dingin kan dia kerja itu. Nah seperti itu ya. Terus ada adegan make up, adegan bagaimana pembantaian jenderal-jenderal. Pembantaian jenderal-jenderal itu dilakukan pada pagi hari ya. Dan itu jadi syuting jam 3 sore, jam 2 sore, jam 2, jam 1 itu kita udah berangkat. Pokoknya
makan siang kita berangkat ke lapangan, kita menyiapkan ke lapangan apa segala macam. Nah persiapan itu apa namanya dari komandan Bukban. Jadi dari gerombolan PKI itu ada Sam Kamarul Zaman itu saya juga data-data itu langsung dari Mas Arifin dan Yayang, orangnya begini, anunya begini, karena saya nggak bisa menemui ya, itu yang nemuin itu Yayang, dan itu diinformasikan ini ada apa nih, muter-muter lagi takut hilang lagi. Nah itu sehingga data itu saya catat semuanya sampai tidak pernah lupa. Nah, ketika G30S itu, oh ya, saya sebelum lupa, saya harus membuat luka-luka ya. Luka-luka pada waktu zaman tahun 60-an itu sampai 65 itu banyak anak-anak yang borokan. Ya, kudisen apa namanya, sakit luka apa ya, itu dibikin. Itu harus dibikin. Ya saya bikin itu bagaimana cara bikin borok, itu pelajaran yang sangat berharga betul buat saya ya, untuk pengalaman saya ya, secara make up, secara ini apa namanya, secara efek dan special effect itu mahal harganya. Sekarang itu saya mengajar seperti begitu sekarang ini di Jakarta itu ratusan juta kalau belajar itu, ya ampun. Nah udah habis itu bagaimana bayang-bayang bayang-bayang yang menyelimuti pikiran saya itu, saya selalu mengganggu gara-gara ketakutan jadwal, ketakutan persis atau enggak, ketakutan itu jadi momok buat saya. Dan saya selalu dekat sama Amoroso Katamsi, Mas Amoroso, Dokter Amoroso Katamsi. Saya selalu konsultasi dan saya selalu dikasih obat tenang, tetapi tetap aja minum obat tenang, tapi tetap aja pikiran tidak bisa tenang. Ya itu yang saya lakukan. Ya nggak tahu lah apa janjinya. Kadang-kadang teman-teman ketawa. Ya pada waktu itu saya ingat betul. Ternyata ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Pengalaman ini kebetulan saya belum lama saya ke makamnya Soeharto. Saya ke makamnya Soekarno sudah pernah. Ke makamnya Soeharto kemarin 2 minggu yang lalu saya ke Solo. Saya mampir ke makamnya Soeharto, bagaimana melihat itu luar biasa ya, bagus sekali ya. Terus saya lanjutkan lagi. Ketika saya make up Soeharto, ini harusnya ada Madi itu saksi saya. Gue udah coba telepon, dia nggak angkat teleponnya, udah Dia ke WhatsApp, gue telepon nggak ada jawaban. Ya harusnya dia saksi. Saya kalau make up antara Soekarno dan Soeharto itu tidak bisa satu kamar. Ini aneh nih. Ini mungkin nggak, ini secara psikologis apa saya tidak tahu. Itu terjadi sebuah membangun emosional yang tinggi. Tetapi ya kadang-kadang saya tidak apa namanya, ini pengalaman yang saya rasakan sampai pada waktu syuting. Soeharto bukan Soeharto bener ya, Amoroso Katamsi, Mas Amoroso Katamsi itu dia tuh sampai membanting pintu di Kostra ya, karena nggak tahu. Itu tunggu Bart, maaf Bart. Yang lo rasakan apa ketika memakeup Mas Amoroso? Ya itu. Makeup untuk menjadi Pak Harto. Apa yang lo rasakan emangnya? Ada dialog-dialog, ada bukan dialog, ada ya antara dialog-dialog kecil dia ngomong, dan antara Soekarno dan Soeharto itu ada gap yang berbeda. Dan Soeharto minta ini lain, minta kamar lain. Soeharto minta kamar lain. Dan saya carikan bisa. Jadi di istana itu kan kamarnya banyak. Tinggal Soeharto di sana, Soekarno di, itu yang terjadi. Ya kan saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa. Kenapa kira-kira itu kan? Kenapa kira-kira itu? Ya itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Ada sebuah nggak mau kalah, ada tidak mau kalah. Satu dengan halus, satu dengan move yang itu yang saya rasakan. Tidak bisa akur. Di situ tidak bisa akur. Padahal kan dia apa loh? Dia itu kan sebagai boneka, dia kan bintang film, dia kan cuma orang biasa.
Tetapi itu yang terjadi itu kalau yang saya itu suatu saat di istana dengan tidak ada itu di kamar Soekarno saya make up, tidak ada angin, tidak ada apa, tahu-tahu ada jatuh apa namanya lampu kristal itu jatuh satu biji ada gitu. Saya berpikir itu kebetulan, itu waktunya bukan apa, itu waktunya, itu kebetulan, nggak mungkin saya tidak pernah percaya seperti gitu ya, tapi itu jatuh dan saya tidak pernah cerita karena kalau cerita jadi cemoohan, jadi ini impossible. Kalau buat aku juga nggak terlalu percaya, tetapi ini masalah waktu aja yang mungkin sudah berkarat dan dia jatuh kristal begitu banyak jatuh pecah. Kenapa? Bukan, jatuh kan untean, kan karpetnya besar ya yang di situ. Kamarnya karpet semua, jadi tidak, dan itu di dekat saya, cek gitu. Oh, ya udah, saya masukin tas. saya laporkan, saya masukin tas aja udah, biarin aja udah. Tapi nggak mungkin sekarang masih ada di Sorokan mana. Saya taruh aja seperti itu. Dan saya tak ambil pusing. Tapi itu yang terjadi. Ada sebuah perasaan begitu, ini kan sulit untuk dibahas seperti ini. Aku belum pernah bahas seperti ini. Aku belum pernah bahas seperti ini kepada kawan-kawan. Ya, ini baru kali ini saya bahas ada secara perasaan aja. Ya, feel saya yang selalu saya menangkap seperti gitu. Nah, sudah akhirnya terjadilah sebuah pembantaian jenderal. Pembantaian jenderal juga begitu. Saya disuruh Mas Arifin, Barkah, coba kamu pelajarin bagaimana warna darah itu yang benar-benar mengerikan ya. Jangan, saya nggak mau seperti Hong Kong. Pada waktu itu Hong Kong luar biasa loh. Produksi film pada tahun itu Hong Kong dan India itu 1 tahun 1000, kita tuh baru 200 ya, baru 200. Saya ingat jadi berita itu, saya ingat betul, saya suruh studi tentang apa namanya darah. Saya itu tusukin tangan saya, darahnya kayak itu gini. Tahun berapa, Barkah? Itu tahun berapa? Tahun 83 82-83 ya, itu ya. Saya tusuk tangan saya, darah itu di gitu. Terus ya, saya mencampur, saya eksperimen, saya belum nggak ada yang ngajarin itu. Saya beli madu, saya beli sirup, saya beli itu. Suatu saat juga begitu, eksperimen darah saya itu banyak berpeti-peti itu di kamar ruangan tersendiri. Dan apa yang terjadi? Pagi-pagi saya ditelepon satpam. Di telepon satpam itu ada darah yang mengalir keluar dari pintu. Itu ada kayak seolah-olah kayak pembunuhan gitu. Saya dipanggil ke satpam, saya datang ke kantor, ternyata salah satu darah yang ada di botol saya itu meledak. Karena kan madu, ya. Logikanya madu itu, dan kalau zaman dulu tuh madunya asli, betul gitu, orang tuh jadi tekanannya itu sampai meledak, sampai dia mengalir keluar. Nah, itu juga luar biasa pengalaman. Ya, artinya dalam matanya si satpam apa security itu tuh benar-benar kayak darah. Ya, kayak darah. Dan ini juga aneh. Lalat datang. Lalat itu tidak pernah di-calling sama Mas Edi, tapi dia datang sendiri. Jadi kita membuat jenazah itu lalat datang. Jadi kayak benar-benar. Ya sudah, habis gitu saya bikin studi darah. Terus suatu saat mendadak, kita tuh kalau sama Mas Arifin, apa yang diminta dan itu harus ada. Nggak ada ABCD. Ya. Kenapa tidak disiapkan? Kamu harus tahu. Ya. Bahkan saya nggak kasih tahu, kamu harus ngasih tahu saya. Minta apa? Minta nyamuk yang berdarah. Dan dia nyamuk itu harus sudah gendut. Nanti dia harus saya cari dan nanti ditempelkan ke Adi Irma Suryani. Dipencet darah itu apa waktu itu ada dialognya. Itu apa istilah film itu apa?
Simbioka ya, untuk apa namanya, simbol-simbol dalam film itu apa namanya? Itu Mas Arifin kuat betul berbicara masalah simbol, ya. Terus ada Kamboja, ada burung itu kesan itu simbol-simbol yang menghantarkan orang akan mati, dan setiap orang beda-beda, setiap jenderal ya nggak tahu dia risetnya bagaimana, dia itu seorang sutradara mempunyai kemampuan untuk bagaimana membuat dramatisasi itu terbangun ya. Sorry Bang, gue potong sebentar. Oke, ya silakan. Itu soal nyamuk tadi, itu akhirnya gimana? Ya. Nyamuk dapat dari mana? Bagaimana caranya? Aku cari. Pada waktu itu kan masih banyak nyamuk, banyak bangsat, banyak itu masih aku cari dan aku tempatin. Ya, aku tempatin lalu dari nyamuk itu saya letakkan di AD Irma, terus dia dipencetin adegannya itu dipencet tuh. Terus dia ada dialog apa saya lupa. Ya, ada dialog apa. Dan sekarang itu film nggak ada. Itu yang saya sayangkan. Ada simbol-simbol itu yang membantu. Gambarnya ya. Ya, itu yang saya sayangkan. Banyak sekali simbol-simbol yang dihilangkan. Pada waktu Ade Irma di sekolah itu ada pohon Kamboja, ya. Itu simbol. Nah, itu saya tahu setelah lama, setelah itu habis itu film selesai kan saya menjauh. Saya long shot, saya nggak mau tahu, saya nggak mau deket, saya nggak mau urus. Saya untuk refreshing diri saya, untuk mengembalikan diri saya sendiri yang hampir gila. Saya merasa hampir gila sendiri. Itu. Nah, setelah itu ada bagaimana Barka. Merasa hampir gila itu kenapa? Karena itu semua, karena pembuatan. Iya, itu kan tekanan. Saya belum pernah mengalami seperti itu. Tetapi pada aslinya kalau tahun 5 itu saya umur 7 tahun, 6 atau 7 tahun. Pada kejadian itu, saya kalau pergi dari Surabaya ke Pari, ke Kediri, itu saya lewat Sungai Kalibrantas. Itu ratusan orang meninggal, ya itu. Nah, ibu saya nutupin mata begitu. Saya menolak itu, apa sih mobil itu orang banyak jenazah meninggal di Sungai Kalibrantas di Kediri ya. Dan saya dilarang makan ikan, saya dilarang makan tempe karena tempe itu dibuat di Sungai Kalibrantas itu. Jadi saya nggak makan itu. Saya ingat betul ya, pada waktu itu ya. Oke, terus saya lanjutkan lagi perjalanan itu ada Pak Yani. Pak Yani itu meninggal, itu apa yang diucapkan data itu dilakukan betul sama Mas Arifin. Siapapun cerita ya akan begitu. Itu jadi memang benar-benar jelas sampai ke kanan lehernya ke kanan itu benar, terus darah mengalir. Itu kalau tidak filmis kan tidak ngerti tuh. Saya itu baru belajar tuh. Luar biasa betul dapat pengalaman seperti itu. Dan jadi Barka, jadi Mas Arifin pada saat itu tuh benar-benar tahu continuity ya, apa sih harusnya bagaimana, terus darahnya ngalir kemana gitu ya? Iya betul. Dalam mayat-mayat itu. Begitu di Pak Yani itu kan begitu dia menolak. Kenapa? Iya Bapak dipanggil presiden. Kenapa malam-malam ini? Ya saya besok. Enggak sekarang. Ya sudah saya mau mandi. Nggak usah mandi. Kamu siapa? Dia ngelawan, dia rebut senjatanya, dibalikin lagi, ditembak dia. Dia menghadap ke sana. Dan ditarik itu Pak Yani itu darahnya di lantai. Seret itu. Dengan anaknya ada di balik mesin jahit itu mengintip gitu. Anaknya yang nomor berapa saya lupa itu. Dan seperti itu. Mesin jahit itu yang Haryono, MT Haryono. Kalau mesin jahit. Mesin jahit MT Haryono ya. Bukannya Pak Yani ya.
Nggak, dia di pintu, balik pintu. Balik pintu nih. Dan dia mengatakan bahwa itu kurang keras malah. Iya. Bapaknya diseret tuh benar-benar diseret kayak binatang gitu. Ya, betul. Kita masih sopan katanya. Iya, memang kalau secara data ya, apakah begini? Saya tanyakan, enggak seperti itu, kurang keras, kurang ajar, sangat tidak sopan untuk kita tuh siapa itu jenderal loh itu, nggak main-main loh di begitu kan, seperti itu. Jadi, nah itu semua pada saat syuting ya. Ya. Pada saat syuting. Itu kan kalau kita ngelihat syuting seperti itu ya, apalagi Barkah yang bikin kan itu semua kan, continuity, makeup, darah, apa. Pada saat terjadi syuting that time, maksudnya di take itu, Barkah ada nyet gitu nggak? Rasa nyet gitu nggak? Saya sudah lupa. Ya, tetapi saya kalau sudah di situ tuh sudah sepandang tinggi, sudah sepandang tinggi. Apa yang harus saya katakan diajak bicara nggak bisa. Udah trends tapi kontrol. Saya trends tapi kontrol. Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kayak apa? Kayak saya melukis, saya memainkan brush stroke-nya itu, tetapi saya kontrol. Ini mau kemana? Arahnya dari sutradara. Jadi waktu itu stresnya itu, tapi kontrol itu karena pekerjaan. Karena Mas Arifinnya atau karena continuity-nya? Pekerjaan. Macam-macam, banyak sekali. Kalau ada HP enak. Jadi untuk continuity itu tinggal ceklek pakai HP. Ini nggak ada HP, nggak ada apa. Ya sudah, pakai Polaroid dulu tuh. Satu-satu. Jadi ngumpulin Polaroid itu segini saya banyak. Foto-foto itu. Ya, itulah yang membuat saya itu. Terus. Jadi stresnya karena rasa tanggung jawab gitu, Pak? Ya, tanggung jawab. Dan sama pekerjaan, tanggung jawab sama pekerjaan maksudnya. Ya, maksudnya pekerjaan dan komandannya Mas Arifin. Mas Arifin kan dia membimbing dengan benar, artinya nggak main-main gitu loh. Lu kerja lu di sini ya, jangan bercanda doang tuh. Sudah, kalau sudah itu sudah nggak ada tuh yang namanya itu. Itulah. Ya, tapi seteringat aku, Mas Arifin itu pasti kru atau pemain mungkin bisa dibetulin sama Yayang. Mas Arifin tuh selalu kalau dilihat dari itunya kejadiannya, adegannya, terus bisa mempengaruhi pikiran semua individu atau orang-orang yang di sekitarnya, gitu nggak, Barkah? Iya, persis. Semuanya, bahkan penonton. Jangankan pemain, penonton pun juga terlibat emosional itu, dengan tenang, dengan hening, dengan itu. Ini saya belum cerita masalah teater ya. Ini film itu. Nggak bisa. Kalau teater itu bisa nanti. Sekarang Barkah ini kalau teman-teman semua yang di sini gitu ya, mungkin kita akan bisa lanjut ke episode kedua, serunya bagaimana seorang Barkah harus bermain di situ, menjaga continuity, menjaga karakter Mas Arifin pada saat guide film gitu ya. Gitu ya, Yayang ya. Ya. Jadi to be continued ya. Ya. To be continued. Ya, ada episode kedua. Ya, karena seperti judul kita itu pembuatan mayat kan belum sampai. Belum sampai mayat. Belum sampai. Baru yang orang-orang normal, belum mayat. Iya. Jadi cara-caranya harus dijaga dulu, jangan dikeluarin dulu cara-caranya, pesan-pesannya, cara pembuatan mayat. Iya. Itu nanti harus keluar di episode selanjutnya. Iya. Tapi kalau boleh usul, ini kita jadikan serial Barkah aja dulu, ya. Ya, karena boleh Barkah. Sekarang Barkah sedang menceritakan ini, besok mungkin dia akan baru bicara tentang pembuatan boneka-boneka yang mayat itu, dan selanjutnya karena keterlibatannya Barkah sama Arifin Sinur, kalau hanya
keterlibatan dia di film yang dibilang penuh tekanan itu hampir mau gila. Tapi ada rileksnya juga dan ada baiknya juga kalau bicara tentang Barca berteater dengan Arifin Senur. Ya. Karena di situ juga dia make up. Betul. Ya next ya. Tapi itu lucu next ya. Ini biar ketegangan dulu, ini memang seperti itu. Terus saya kerja sama Roset, bagaimana saya mendengar apa kata-kata Mas Arifin sendiri, apa yang dilakukan di hadapan saya sama Roset, saya ingat betul ada. Mungkin Ya, ada. makanya kita bikin serialnya dia, Ya, jadi serialnya dia. Serialnya Barca dulu. Untuk sementara ini serialnya Barca aja dulu. Iya, Barca. betul. Jadi ada episode 2, tapi di sini aku bisa bilang lagi bahwa segitunya sosok Mas Arifin Senur di kepalanya, di badannya, di matanya, di kupingnya seorang Barca. Ya. Kita bikin episode ini adalah dengan judul kita untuk Mas Arifin Senur, untuk Arifin Senur. Walaupun belahan jiwanya yang saat itu sangat-sangat mendampinginya ada di kita nih sekarang nih ya yang Senur. Dan untuk episode selanjutnya kita masih bercerita mengenai Barca dan Barca. Tapi cara pembuatannya sesuai judul kita, konten kita untuk Arifin Senur, judul kita adalah cara pembuatan mayat Jenderal G30 SPKI akan kita lanjutkan, dan pesan-kesannya juga akan kita lanjutkan di episode kedua gitu ya Elka. Oke. Gitu Thank you. Oke, thank you semua ya. Ya. Terima kasih semua. Kita jangan Bye. stop dulu, tapi Assalamualaikum. kita- Selamat malam. Selamat malam. Malam.